Apabila diizinkan yang mulia, izin. Dengarkan saya. Apabila diizinkan yang mulia, agar menjadi nyata didengar semua. Kalau begitu bawa kemari depan majelis. Penuntut umum juga datang ke sini, penasihat hukum, mari sini. Silakan. Silakan. Bentar. Ini rekaman telepon dari Teddy Minahasa ke Pak Mamat. Itu ya. Silakan. Coba. Bukan suara. Halo. Assalamualaikum Bapak. Tenang, salam dari mana nih? Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, dari mana nih? Pak, mohon izin saya Teddy Minahasa. Ya. Ada apa? Halo. Halo. Ya Pak. Halo. Iya. Saya Teddy Minahasa Pak, yang ada masalah dengan Dodi. Iya ada apa? Itu suara Bapak. Maksudnya? Maksudnya biar Dodi satu kubu sama saya Pak, semua biaya saya handle. Ini Mas, saya ini punya penyakit jantung ya. Dari mulai kejadian, saya tuh udah nggak boleh nonton TV, nggak boleh dengar apa-apa. Sekarang ini yang nangani itu istrinya. Oh, saya telepon Ama saja kalau gitu ya. Iya. Ya, Bapak percayakan saya juga tidak akan menyudutkan Dodi, tidak Pak, saya tetap bantu juga. Bapak yang sabar ya Pak. Ya. Saya ini. Saya hubungi Ama Pak. Ya. Saya anaknya Pak Sugiri juga Pak. Ya. Kawan Bapak. Sugiri almarhum 73. Oh iya. Ya Pak. Saya ini Mas, penyakit jantung ini Mas. Jadi saya Ya sabar Pak. sejak kejadian sama sekali kayak disambar geledek ini saya. Iya Pak, saya apalagi nih Pak. Jadi Dodi ini dipengaruhi si Arif itu Pak, bukan dari saya Pak, Arif Pak. Yang ngurus semua Ama itu. Iya Pak, saya hubungi Ama ya Pak. Ya silakan ya. Iya, matur nuwun Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, sudah? Oke. Terus ada lagi dari Dan itu dari original handphone yang mulia. Tidak diperbanyak, tidak di. Oke, Selanjutnya rekaman Bapak Teddy Minahasa telepon ke Ibu Rahma. Karena pada saat itu Bapak bilang ada sakit jantung, jadi dia menelpon Ibu Rahma. Oke, kita dengar dulu. Silakan. Jadi kalau yang itu kemarin kan Ama masukkan di selipan buku, Mas Dodi minta dibawakan buku, Ama masukkan ke situ. Udah itu dibawa Mas Dodi. Kemarin yang tulisan saya sudah dipahami oleh Dodi ya. Nah jadi kalau yang itu kemarin kan Ama masukkan di selipan buku, Mas Dodi minta dibawakan buku, Ama masukkan ke situ. Udah itu dibawa Mas Dodi, tapi Ama nggak baca Pak, cuma Mas Dodi aja kan? Kak Dodinya baca nggak kira-kira? Harusnya baca karena saya bilangnya ya ini ada di dalam gitu, tolong dibaca. Ama udah bilang gitu. Oh, terus responnya Halo? gimana setelah baca? Mas Dodi bacanya kayaknya di dalam Pak, karena di situ kan Ama lagi sama pengacara sama yang lain juga gitu. Jadi
nggak dibaca di situ. Tapi udah yakin nyampe ya? Kalau nyampenya diterimanya diterima Pak, karena kan saya yang kasih lewat. Gimana? Saya ngasihnya di buku, masukkan ke buku Pak waktu itu izin. Bukunya langsung diterima Dodi? Iya siap. Oh, maksud saya gini Neng, biar paham. Siap. Kenapa kita harus, ini kan settingan, saya dapat informasi dari kepala BIN. Memang ini udah diinjak lama, dibuntutin, padahal tujuan kita kan nggak gitu. Siap. Tujuan saya itu supaya Dodi bisa nangkap si Anita, lalu bisa saya usulkan ke Bukit Tinggi lagi, kan gitu. Iya siap Pak. Nah nanti rencananya kita buang badannya ke Arif aja semua, biar Dodi juga aman. Siap. Ya, saya sendiri sudah mau dipecat juga, ada apa-apa Neng. Apa-apa, nanti Dodi bisa saya carikan pekerjaan lah, kerja sama saya juga bisa, ya toh. Siap Pak. Nah, jadi kalau sekarang kondisinya Dodi jadi satu sama Anita, lawyernya sama, justru memberatkan Dodi. Mana bisa lawyer nggak dibayar begitu, dibayar oleh negara berapa dia, jadi pasti ngikutin apa maunya penyidik. Siap. Nah, kalau ikut jadi satu sama saya, nanti saya bisa meringankan Dodi meringankan saya, Dodi juga meringankan dirinya sendiri, kita buang badannya semuanya ke Arif, gitu loh Nek. Paham ya Nek ya? Iya siap. Maksudnya buang badan, Ama juga nggak ngerti itu Pak, izin. Buang badan itu maksudnya ya, ini barang semua punya si Arif, gitu. Siap. Jadi misalnya itu ada barang di rumahnya Dodi 2 kilo, bilang aja itu punyanya Arif, nggak tahu isinya apa, taunya kayu apa kayak kan gitu. Siap. Nah gitu loh contohnya. Nah kalau kita dipisahkan oleh lawyer begini kan susah komunikasinya. Iya siap. Nanti jadi saling menggigit jadinya. Siap. Paham ya Neng ya? Iya siap Pak. Tapi Dodinya mau kan ikut lawyer saya juga kan? Itu dia Ama pastikan lagi ke Mas Dodi. Cuma kan terakhir Ama masih komunikasi itu, Mas Dodi jawabnya jangan Bung, nanti jadi sorotan. Mas Dodi baru jawab itu ke Ama gitu, dan waktu itu Ama udah sampaikan kembali Mbak, jawaban Bapak jawaban Pak Dodi jangan nanti jadi sorotan gitu. Kalau kita jadi satu lawyer, Ama cerita jawaban Mas Dodi kembali waktu itu Pak kemarin. Karena kan kemarin Ama nggak bisa geser dari sini. Nanti walaupun jadi satu, tapi kan nanti benderanya kita pisah. Siap. Kalau dia jadi satu sama Anita gimana? Kasihan Mas Dodi nyaman. Iya siap. Kalau dia gini loh Neng, kalau dia jadi satu sama Anita, itu nanti antara Dodi sama saya akhirnya saling menyalahkan. Siap. Saling Menyalahkan. Kalau saya bisa cara untuk menghindar, lah Dodinya menghindarnya gimana? Iya siap Pak. Gitu ya. Paham ya Neng ya? Iya siap Pak. Jadi bisa aja Dodinya harus satu lawyer, tapi nanti benderanya kita bisa, jadi orang tahunya ya beda, tetap beda. Siap. Paham ya Neng ya? Iya siap Pak. Nanti paksain aja suruh tanda tangan ya. Iya siap Pak. Lalu ya. Siap Pak. Nanti Ama masih nunggu lawyer dulu ini untuk masuk ke dalam, karena hari ini Ama nggak bisa mengunjungi Mas Dodi di tahanan. Ya. Pokok sampaikan aja kata Bapak harus bisa dari Anita, harus jadi satu sama Bapak, tapi benderanya beda sama Bapak, udah diatur semua biaya dari Bapak. Gitu ya. Siap Pak. Kalau dia ikut satu badan sama Anita, nggak ada ringan-ringannya, berat semua. Iya siap Pak. Harus jadi satu sama saya. Kalau dia bilang nanti jadi sorotan, siapa yang nggak ada sorotan, nanti kita atur benderanya beda. Ini kan saya 4 tim ini, 4 lawyer jadi satu. Siap. Nanti yang tangan siapa gitu. Iya. Beda-beda nanti. Siap. Ya. Iya siap Pak. Nanti harus paksain lah suruh tanda tangan menyambut yang itu, kita ganti yang ini gitu loh. Siap Pak. Nanti Ama sampaikan ke Mas Dodi. Iya.
harus mau kan ya, Iya. harus enggaknya ya. Siap Pak. Biaya semua dari saya nih. Kalau nanti pengacara yang lama minta ganti rugi, ya saya nanti minta ibu ya. Iya, siap Pak. Ya. Ibu juga Oke, udah bilang sampaikan gitu. betul. Iya, Ibu sudah menyampaikan juga ke Ama kemarin, Pak. Iya. Iya, siap. Dan prinsipnya Bapak bilang jangan saling menjatuhkan, kita saling mendukung, merapatkan barisan itu aja. Iya, siap. Caranya ya jadi satu lawyer ini, lawyer yang penyidik harus dicabut. Iya, siap Pak. Kalau dia bilang takut hari sorotan, nanti kita split. Jadi pakai benderanya beda gitu. Walaupun satu kubu benderanya beda gitu ya. Iya, siap Pak. Ya. Oke, Neng. Iya, siap Pak. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam Pak. Pokoknya kalau ada telepon yang aneh-aneh, angkat aja, Neng, mungkin itu saya ya. Oh, siap Pak. Ya, ya. Iya Pak, siap. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam. Oke. Silakan duduk. Cuma silakan. Udah, artinya sama yang diterangkan tadi, sama yang dibunyikan ini kan begitu. Oke, sama ya. Oke, silakan duduk. Oke. Baik. Ada pertanyaan lain? Izin sedikit lagi yang mulia Silakan. kepada Bapak Saksi, Bapak Irjen Pol Maman. Ya. Sebelumnya saksi, apakah sepengetahuan saksi terdakwa ini pernah bermasalah dengan narkotika selain dalam perkara ini sebelumnya? Apakah pernah menggunakan atau lain-lainnya? Tidak pernah. Kemudian saksi, apakah terdakwa ini pernah bermasalah di tempat pekerjaannya dan kemudian diperiksa dengan propam, diberikan sanksi kode etik di Polri? Sepengetahuan saudara saksi. Seingat saya tidak ada. Tadi saksi sudah banyak menjelaskan mengenai terdakwa dalam hal menjalankan tugasnya. Sepengetahuan saudara saksi terkait karakter terdakwa ini, apakah terdakwa ini selalu tunduk dan patuh terhadap perintah atasannya atau tidak? Betul. Anak saya agak sedikit keras sama dengan saya. Jadi kalau ada hal-hal yang menyangkut tugas kepada dia tuh harus tuntas. Tidak pernah ini. Contohnya waktu dia tugas di Metro Jaya itu, dia waktu itu pangkat Letnan 1. Itu diperintahkan menyidik masalah pembunuhan. Itu sampai ke Korea dia. Menyidik di Korea dia. Kemudian masalah pembunuhan orang Jepang. Waktu dia jadi Kapolsek Ikute. Itu sampai dapat penghargaan juga. 3 hari dia kejar sendiri. Ketangkap di Malang. Jadi kalau masalah kerjaan, saya nggak tanggung sama dia. Terkait karakter terdakwa ini, apabila terdakwa ini dalam kondisi tekanan psikologinya, apakah tetap tunduk terhadap perintah? Itu pertanyaan ke ahli. Ya, Ya, siap. Mulia. stop pertanyaan yang lain. Kami berganti kepada Ibu Saksi. Tadi saksi menyatakan bahwa terdakwa sempat ada minta tolong kepada saksi sesudah ada pengungkapan sabu 41 kg sabu itu, terdakwa sempat minta tolong untuk meminta istri Kapolda yang sebelumnya untuk bisa ditarik dipindah dari Polda Sumatera Barat, betul tadi ya? Iya betul, meminta saya untuk menghubungi Ya, istri. minta usaha untuk. Ya. Padahal sesudah pengungkapan sabu 41 Iya. kg itu ya. Apakah sepengetahuan saksi terdakwa ini dalam kondisi tertekan jiwanya sampai meminta tolong saudari saksi untuk usaha agar bisa pindah segera gitu? Kalau saya rasa sih Pak Dodi sudah tidak nyaman Ya, dengan saya tanya tertekan
tertekan atau tidak? Saudara kan istrinya, tahu percis kejiwaan hatinya. Tertekan atau enggak sampai seperti itu? Tertekan ya, karena selama ini nggak pernah Iya, tertekan ya. ada kata-kata seperti itu. Ya, baru kali itu berarti. Iya, tertekan. permintaan seperti itu sama sekali tidak pernah ada. Andai dikasih dia mau menghindar dari situ.